Baik Pak, izin untuk meminta wawancaranya sebentar Pak. Jadi kami dari mahasiswa peternakan Unan ingin mewawancarai Bapak terkait tentang sapi perah ini Pak. Jadi kami memiliki beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, tipe kandang Bapak ini tipe pribadi atau ada gabungan dari perusahaan itu Pak? Pribadi ya. Pribadi, baik. Pribadi. Terus untuk pemerahannya dilakukan secara manual atau ada bantuan alat yang lain Pak? Secara manual ya. Itu tuh untuk pemerahan manualnya itu biasanya pada waktu tertentu atau setiap hari Pak? Setiap hari mau kenal. Setiap hari di jam berapa itu Pak? Kalau pagi di perak sekitar jam 10, kalau sore sekitar jam 5:30 atau 17:20. Baik, jadi untuk pemerahan susunya sendiri itu sehari berapa liter itu Pak? Kalau sekarang 23 liter ya. 23 liter sehari Pak, baik. Untuk jenis sapinya sendiri apa aja itu Pak? Asal kita order dengan epakan ya. Baik, baik. Jadi untuk pakan yang Bapak beri sendiri itu ada jenisnya atau bagaimana itu Ada. Pak? Kalau Bapak tidak tambah pakannya itu di luar jauhan kan ampas tahu Ampas tahu, sama bekatul kereda tambah lagi sagu. sagu, baik. Ya. Terus selanjutnya untuk tipe kebersihan kandang Bapak sendiri itu apakah sesuai dengan SOP tentang pemeliharaan ternak atau bagaimana itu Pak? Kalau Bapak nilai pun dari orang nilai ini apa dinaskan kata dalam SOP kebersihannya kan dan standarnya apa boleh dikasih karena ada spesies udara kan. Iya, iya. Baik, untuk selanjutnya ada nggak Pak kendala dari memelihara sapi ini dan apa aja kendala? Di bidang atau pemakaran itu bagi-bagi ada kan. Ya, boleh Pak. Untuk kendala kesehatan itu sendiri adakah Pak? Ada itu sakit ambil lah tipis apa namanya Masitis. masitis itu ada tri itu kendala masitis. Itu kira-kira ada nggak Pak buat Bapak penanganan dari penyakit mastitis itu Pak? Ada. Kalau kita sendiri kan dia masitis kan ada sampai bentuk apa tuh susu Ya, kan ya. itu susunya habis buang tarik terus ambil terus kan sampai habis kan nanti udah habis udah bagus lagi. Nah, itu sama. Yang kedua kalau nggak bisa itu sama dokter hewan. Sama dokter hewan. Iya, sama dokter hewan. Lalu untuk pemasarannya itu bagaimana Pak? Kalau pemasaran dulu awal usaha market, ya masaran kita gini. Kita mulai awal tapi orang belum mengenal kan. Ya. Apalagi orang tuh secara langsung susu murni orang lebih mengenal, orang jangan mengenalnya itu instan kan kalau satu bubuk kan. Iya, iya. Nah, itu cara. Tapi kalau sekarang lumayan lah. Bisa diceritakan nggak Pak bagaimana proses awal sampai berdirinya sapi perah ini? Sapi perah ini kan yang mula awalnya kan kelompok tani, kelompok anak kecil. Itu dalam programnya program SMD sarjana dapat dalam itu ada kan ada sapi pocong, sapi kambing, sapi apa dapat kami yang kecil pocong apa apa kan itu mulai sampai sekarang kelompoknya sekarang nggak berjalan yang nampak lenda habis tinggal ini aja lagi.
berarti di antara yang lain ini yang masih bertahan gitu Pak. Terus 6,5 Pak ya medit pakai atau beli sama orang lain tuh Pak? Kalau pakan konsentrat dibeli ya, kalau ampas tahu langsung pabrik kan. Kalau kartu tempat air rupa dulu kan. Kalau hijauannya langsung ada sendiri. Untuk kadar pakannya sendiri ada tertentu gitu Pak? Kalau bapak gini aja deh, menurut BB kalau katanya kan 10% dari BB. Ibarat kalau hijauannya kan kita kira aja itu kalau BB ini sekian kiranya. Itu lagi kalau dia dikasih makan tidak minta lagi dia kan berarti tidak kenyang. Nah itu aja. Kadang sama kita kenyang dia diam aja lagi kan. Terus untuk yang terkait kotoran sapinya sendiri Pak, itu tuh apakah Bapak olah dari menjadi pupuk atau Bapak buang aja Pak? Ada tempat situ kan bapak taruh situ di pojok kandang itu kan. Ya, Nanti ada masyarakat yang mengambil untuk bawa kebun atau ladang kan. ya, ya. Bapak sendiri bawa ke kebun apa? Bapak Yang kering tuh bawa ke kebun. Gitu. berarti Dimanfaatkan. dijadiin Pupuk dimanfaatkan jadi kandang, pupuk. pupuk kandang. Ya. Lalu untuk minumnya itu bagaimana tuh Pak? Minumnya kalau bapak sapi itu 4 jam standby. Minum air aja di situ. Air dari Air mengalir. sumur atau Airnya kalau ini bapak air pancingan sama di UPR itu kan dari jauh dari bukit, dari pegunungan. oh iya, iya. Itu airnya. Ada nggak gangguan? Kayak apa enak Pak? Misalnya di air tadi ada pengeluaran biaya untuk air Pak. Kalau bapak air ini kan sebenarnya air itu air minum kan. Air minum konsumsi masyarakat. Bapak buat itu kan kita itu ada bayar sama yang pengelola Pancingan itu. Itu 1 kopi 1.000. 1.000 Pak. Nah, bapak air itu untuk minum juga, untuk sapi juga itu. Mandi itu juga karena jenisnya perlu kan. Tapi ini kalau terusnya dikit. Iya. Kalau air sungai Kaliuhan ini tidak bagus. Iya iya iya. Dulu awal-awal airnya besar, coba kan. Coba mandikan dengan itu dengan cap tuh naik kan. Dia tuh cek dengan labor di bakso kan datang dari orang bawa dinas. Jumpa bakteri itu kan di air minum tuh. Iya. Dan itu pas stop. Setelah itu kan kita tuh harus ada standar SOP ya kan. Gitu. Tiap minum air apa yang masuk setelah sekitar 10 tahun ada lagi jumpa. Ya ini bagus, yang bawa kali itu bagus. Iya. Itu. Proses pemandiannya itu dilakukan sendiri apa ada bantuan dari orang lain? Enggak sendiri. Sendiri Pak. Mandinya berapa kali sehari? 2 kali. Iya, iya. Mau nanya terkait masitis tadi Pak. Berarti dalam usaha peternakan sapi perah Bapak ini udah pernah terjangkit masitis ternak Pak? Sering deh. Sering Pak. Kalau tiap sapi itu mayat ini 1 ekor nih mama. Pasti dalam satu musim dia itu pasti ada kena itu. Dulu pernah yang sudah Pak jual tuh sampai mati 2 jaringannya. Berarti yang berfungsi 2 jaringan lagi Iya. tuh Pak. Itu Pak jual tapi nah itu 2 lagi lah imbang, nah, apalagi dia umur 2. Dari sekian sapi Bapak, apakah ketika sudah tidak produktif lagi memproduksi susu perah, apakah Bapak jual Pak? Ya di akhir jual. Akhirnya kan Ini ada anaknya Pak, darahnya. anak. Kalau induk yang tua itu sekarang yang umur 2 di sini itu udah 5 anaknya tuh. Yang ada sendiri udah 5 anak. Iya. Itu anaknya semua nih 1, 2, 3, 4 yang kecil 1. Yang anak pertama jantan 2 lah. Itu. Kalau yang itu yang 1 yang sekolah ini yang nggak besar tuh itu cucunya tuh anak yang sebelah tuh. Itu. Itu udah berapa tahun itu Pak? Udah 6 tahun, 5 tahun tuh Pak. Yang mana? Yang paling tua Pak, sapi paling tua. Udah lebih tuh. Udah lebih Pak. Sampai sekarang masih produktif. Ya itu udah 5 anak.
Dia kan induk beli di Blitar. Dapat dia punya anak malah di B sini lahir dan dia satu nih. Satu aja dapat anak. Induk ini bisa lagi dijual. Karena susah dapat anaknya. Ini 13 kali di B baru dapat satu. Jadi Pak, kalau tadi mengenai pemasaran, Bapak memasarkannya di mana? Kalau Bapak di sini rumah. Di rumah aja Pak. Ya orang datang sini kan. Itu ada yang pelanggan Bapak yang tetap yang jual ikut tuh kan. Iya. Aku pancar kena di ikut sini tuh. Yang di SMP sebelah itu sebelah sama. Oh tahu Pak. SMP sebelah kan. Di Cengke. Ini kayak itu. Selama Bapak melakoni usaha peternakan sapi perah, apakah Bapak merasa ini bisa menjadi ladang ekonomi bagi masyarakat Pak? Kalau Bapak kan kalau zona gini kan. Apapun sapi yang kita pelihara, dia pun mental apa, domestik kita tekuni, ikhlas kita tuh apa sih benar? Itu contohnya. Apalagi kalau sapi perah, kalau ekonominya menjanjikan contohkan, dia tiap hari kita jual itu, berarti kita dapat uang tiap hari. Gitu. Kalau sapi mental dengan limusin itu kan yang dipotong. Maju lah dek. He knows